anak-anak, pada video ini kita akan belajar latihan soal IPAS. Ini adalah pelajaran kelas 3 bab 8 kurikulum merdeka. Nah, kita langsung saja yuk belajarnya. Nomor 1. Segala sesuatu yang berada di permukaan bumi disebut titik-titik. A. Keindahan alam. B. Pemandangan alam. C. Bentang alam. D. Keunikan alam. Jawabannya apa nih anak-anak? Iya, pintar sekali. Jawabannya adalah C, bentang alam. Nah, jadi bentang alam itu adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Anak-anak perlu ingat, bentang alam dibagi dua wilayah, yaitu wilayah darat dan juga perairan. Wilayah darat itu biasanya ada pegunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan wilayah perairan itu seperti sungai, laut, danau, dan masih banyak lagi. Nomor 2. Daerah bentang alam yang cocok dimanfaatkan sebagai perkebunan teh dan kopi adalah titik-titik. A. Pantai. B. Bukit. C. Dataran rendah. D. Dataran tinggi. Jawabannya adalah D, anak-anak, dataran tinggi. Kenapa dataran tinggi cocok untuk perkebunan teh dan kopi? Karena dataran tinggi itu suhu udaranya sejuk, kemudian tanahnya juga subur anak-anak. Nomor 3, perhatikan contoh bentang alam berikut. 1. Pegunungan, 2. Sungai, 3. Laut, 4. Danau, 5. Pantai. Contoh bentang alam di wilayah perairan ditunjukkan nomor titik-titik. Kita cari satu persatu yuk. Nomor 1, pegunungan itu bentang alam di darat, jadi salah. 2. Sungai, perairan. 3. Laut juga perairan. 4. Danau perairan. Berarti jawabannya adalah 2, 3, dan 4. B anak-anak. Nomor 4, bentuk penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan dinamakan titik-titik. A. Adaptasi. B. Sosiologi. C. Ekologi. D. Ekosistem. Jawabannya adalah A. Adaptasi. Nah, anak-anak, jadi adaptasi itu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan. Biasanya makhluk hidup dalam beradaptasi itu berbeda antara satu dengan yang lain anak-anak. Nomor 5, berikut alasan mengapa masyarakat di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai petani adalah titik-titik. A. Memiliki jenis tanah kapur. B. Memiliki jenis tanah yang subur. C. Dekat dengan pantai. D. Dekat dengan sungai. Jawaban yang paling benar adalah B. Memiliki jenis tanah yang subur. Nomor 6, anak-anak perhatikan dulu gambar tersebut. Nah, masyarakat suku Bajo membangun rumah panggung terapung. Tujuan dibuatnya rumah tersebut adalah titik-titik. A. Menghindari dari terjangan banjir. B. Menghindari terkaman hewan buas. C. Menghindari orang asing masuk ke rumah. D. Mempermudah mengakses para nelayan menuju ke perahu. Jawabannya adalah D anak-anak. Jadi tujuan masyarakat suku Bajo itu membuat rumah terapung adalah agar mempermudah akses menuju ke perahu, karena sebagian besar masyarakat suku Bajo adalah mata pencahariannya sebagai nelayan anak-anak. Nomor 7, bentang alam yang digunakan sebagai daerah permukiman penduduk dan pusat kegiatan ekonomi adalah titik-titik. A. Pantai. B. Dataran tinggi. C. Dataran rendah. D. Pegunungan. Jawabannya adalah C. Dataran rendah. Jadi dataran rendah itu biasanya dijadikan pusat kota anak-anak, karena aksesnya yang mudah, kemudian juga tanahnya itu biasanya subur dan cuacanya juga panas. Nomor 8, dataran tinggi memiliki suhu udara yang dingin dan angin yang kencang. Cara masyarakat beradaptasi dengan keadaan tersebut adalah titik-titik. A. Mengenakan baju atau jaket yang tebal. B. Mengonsumsi makanan dingin supaya badan terasa segar. C. Membangun rumah dengan ventilasi dan jendela yang lebar. D. Menanam berbagai tanaman palawija. Di sini pertanyaannya adalah dataran tinggi dengan suhu udara dingin. Jadi jawaban yang paling tepat untuk beradaptasi adalah
A. Mengenakan baju atau jaket yang tebal agar tidak kedinginan. Nomor 9, bentuk adaptasi masyarakat di dataran rendah yang tepat adalah titik-titik. A. Masyarakat banyak menanam tanaman teh. B. Masyarakat membangun villa sebagai tempat peristirahatan penduduk perkotaan. C. Masyarakat membuat teras ring yang ditanami pepohonan untuk mencegah tanah longsor. D. Masyarakat menanam hasil pertanian seperti padi, jagung, dan palawija. Nah, anak-anak, untuk yang A, B, C itu adalah adaptasi di wilayah dataran tinggi. Jadi jawaban yang paling tepat yang kita lakukan jika di dataran rendah adalah D. Masyarakat menanam hasil pertanian seperti padi, jagung, dan palawija. Nomor 10, orang yang tinggal di daerah pantai biasanya bekerja sebagai titik-titik. A. Petani, B. Guru, C. Nelayan, D. Dokter. Jawabannya adalah C. Nelayan. Nah, anak-anak, gimana, kalian sudah paham belum? Semoga dengan latihan soal ini kalian bisa lebih paham. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.